Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Mutammimah Ajrumiyah juz 2 tentang isim-isim yang mansub, yaitu maf'ul min ajlih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babul maf'uli min ajlih. Bermula ini itu satu bab pada menyatakan maf'ul min ajlih. Nah, sesuatu yang dilakukan karenanya. Wa yusammal maf'ula li ajlihi, dan dinamakan akan dianya maf'ul min ajlih akan maf'ul li ajlih. Wal maf'ulalah, dan akan maf'ullah. Nah, jadi maf'ul min ajlih banyak namanya. Boleh namanya maf'ul min ajlih, atau maf'ul li ajlih, atau maf'ullah. Nah, coba kita lihat apa itu maf'ul min ajlih. Wahwal ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Dan bermula dianya maf'ul min ajlih itu isim al-mansub, isim yang mansub, alladzi yuzkaru, yang disebutkan akan dianya isim yang mansub, bayanan, untuk menjelaskan, li sababi, bagi sebab, wuqu'il fi'li, bagi sebab terjadinya perbuatan. Maf'ul min ajlih adalah satu isim yang mansub yang dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Nanti dicontoh kita paham. Yang penting dulu, kalimat yang kita i'rab sebagai maf'ul min ajlih, yang pertama dia mesti isim. Maf'ul min ajlih itu mesti isim, kemudian harokatnya mansub, tanda nasab ya tergantung isimnya. Kalau isim mufrad tanda nasabnya fathah. Kalau isim tasniyah mungkin tanda nasabnya ya. Yang penting maf'ul min ajlih harus isim, kemudian dia mansub, kemudian isim itu disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Coba kita lihat contohnya. Nahu. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Telah berdirilah oleh Zaid. Kenapa dia berdiri? Ijlalan li amrin, karena memuliakan si Umar. Kita lihat, qama fi'il madhi, bina di atas fathah, tugasnya merafa'kan fa'il, Zaidun fa'ilnya, hukum fa'il marfu', tanda rafa' dhammah. Ijlalan ini namanya maf'ul min ajlih. Hukum maf'ul min ajlih mansub, tanda nasab fathah. Li huruf jar, amrin majrur dengan li, tanda jar kasrah. Jumlah jar majrur muta'ala kepada yang mahdhuf pada mahal nasab, menjadi na'at kepada ijlalan. Berdirilah oleh si Zaid. Kenapa dia berdiri? Ijlalan li amrin, karena memuliakan si Umar. Kita lihat, ijlalan maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih harus isim. Ijlalan isim, tandanya ada tanwin. Kemudian harus mansub. Ijlalan mansub, tanda nasabnya fathah. Yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, yaitu sebab berdirinya si Zaid, yang menjadi wuqu'il fi'li, yang menjadi fi'il di sini yaitu qama. Berdirilah oleh si Zaid. Kenapa dia berdiri? Ijlalan, karena memuliakan si Umar. Jadi ijlalan ini disebut sebagai alasan terjadinya qama, terjadinya berdirinya si Zaid. Terjadinya qiyam si Zaid, alasannya untuk memuliakan si Umar. Berarti syaratnya udah cukup. Ya, maf'ul min ajlih pertama mesti isim, yaitu ijlalan isim, kemudian mansub, ijlalan mansub, tanda nasab fathah. Kemudian ijlalan ini disebut untuk menjelaskan sebab terjadinya qoma, terjadinya berdiri si Zaid. Kemudian contoh kedua, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Wa qasadtuka, aku datang kepadamu, ibtigha'a, karena mengharap, ma'rufika, karena mengharap kebaikanmu. Qasadtu fi'il dan fa'il. Qasad fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Tu dhamir muttasil, pada maha rafa' jadi fa'il. Ka isim dhamir dibina di atas fathah, pada mahal nasab jadi maf'ul bih. Qasadtuka, aku bermaksud kepadamu, atau aku datang kepadamu. Ibtigha'a, kenapa aku datang? Ibtigha'a, karena mengharap. Ma'rufika, karena mengharap kebaikanmu.
Ibtigha'a maf'ul min ajlih. Hukum maf'ul min ajlih mansub tanda nasab fathah. Mudhaf ibtigha'a ma'rufi mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Mudhaf ma'rufi kaf sim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan ma'rufi. Nah, jadi ibtigha'a di sini i'rabnya maf'ul min ajlih. Tadi maf'ul min ajlih syaratnya yang pertama isim, ibtigha'a isim. Nah, karena dia masdar kan. Ibtagha yabtaghi ibtigha. Yang kedua, dia mansub tanda nasabnya fathah ibtigha'a. Kemudian dia disebut sebagai alasan terjadinya perbuatan. Perbuatan datang di sini. Aku datang kepadamu. Kenapa aku datang? Ibtigha'a, karena mengharap kebaikanmu. Nah, jadi ibtigha'a ini alasan terjadinya qasadtuka. Berarti udah cukup syaratnya. Kemudian kita pahami dari contoh ini, yang menjadi maf'ul min ajli boleh isim nakirah, boleh juga isim ma'rifah. Karena di belakang koma Zaidun ijlalan. Ijlalan ini nakirah. Sedangkan ibtigha'a ma'rifah karena dia dimudhaf kepada ma'rufi. Ma'rufi dimudhaf kepada dhamir. Berarti ibtigha'a ma'rifah. Nah. Jadi yang menjadi maf'ul min ajli isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Kemudian dia bisa nakirah, bisa juga ma'rifah. Kita lihat lagi syarat tambahan. Wa yushtaratu kaunuhu masdaran wattihadu zamanihi wa zamani amilihi wattihadu fa'ilihima. Dan disyaratkan akan keadaannya maf'ul min ajlih itu masdar. Wattihadu zamanihi. Dan disyaratkan akan bersatu zamannya maf'ul dan zaman amelnya maf'ul. Wattihadu fa'ilihima, dan disyaratkan akan bersatu fa'il keduanya. Keduanya masdar dan keduanya maf'ul dan amelnya maf'ul. Ulang lagi. Wa yushtaratu, disyaratkan akan keadaannya maf'ul min ajlih itu masdar. Jadi maf'ul min ajlih satu isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Ada syaratnya. Pertama, isim yang mansub itu yang menjadi maf'ul min ajli harus masdar. Pertamanya syaratnya masdar. Yang kedua, ittihadu zamanihi wa zamani amilihi. Disyaratkan akan bersatu zamannya maf'ul tadi dan zaman amilnya maf'ul. Antara zaman maf'ul dan zaman amil bersatu. Dicontoh nanti. Wattihadu fa'ilihima, dan disyaratkan akan bersatu fa'il keduanya, si pelaku amel dan pelaku maf'ul itu, pelaku masdar itu harus bersatu. Coba kita lihat di contoh. Ulang lagi. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Telah berdirilah oleh si Zaid karena memuliakan bagi si Umar. Maf'ul min ajli satu isim yang mansub, ijlalan isim dan dia mansub. Dan dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Sebab terjadinya berdiri si Zaid memang karena memuliakan si Umar. Udah jelas. Kemudian syaratnya yang menjadi maf'ul min ajli harus masdar. Ijlalan masdar dari ajalla. Kemudian disyaratkan bersatu zamannya dan zaman amelnya. Yang menjadi amel ijlalan, yang menasabkan ijlalan yaitu koma. Telah berdirilah oleh si Zaid. Kenapa dia berdiri? Ijlalan, karena memuliakan. Jadi yang menasabkan ijlalan koma di sini. Nah, jadi syaratnya tadi bersatu zamannya masdar atau zamannya maf'ul min ajlih dan zaman amelnya. Yang disyaratkan bersatu zaman. Maksudnya begini. Telah berdirilah oleh si Zaid karena memuliakan. Waktu si Zaid berdiri sama dengan waktu untuk memuliakan si Umar bareng-bareng. Telah berdiri si Zaid. Kenapa dia berdiri? Karena pengen memuliakan. Jadi ketika dia berdiri, ketika itulah dia memang memuliakan. Justru dia memuliakan si Umar dengan berdiri. Jadi masa berdiri si Zaid dengan masa memuliakan si Umar itu berbarengan. Itu maksud bersatu zaman amel dan zamannya masdar. Wattihadu fa'ilihima, dan disyaratkan bersatu fa'il keduanya, pelaku. Kalau di sini qama Zaidun, yang melakukan berdiri yaitu si Zaid.
Yang melakukan pemuliaan juga Sidid. Jadi bersatu, satu orang. Telah berdirilah Sidid. Yang berdiri Sidid. Karena memuliakan bagi si Umar. Yang memuliakan si Umar juga si Zaid. Jadi pelakunya satu. Nah itu syarat. Jadi maf'ul min ajli syaratnya dia masdar, kemudian zaman terjadinya amel dan terjadinya maf'ul itu sama. Ketika itu dia berdiri, ketika itu pula dia memuliakan, dan pelakunya juga sama. Yang berdiri si Zaid, yang memuliakan si Umar juga si Zaid. Contoh kedua, kasattuka ibtigha'a ma'rufika. Aku datang kepadamu karena mengharapkan kebaikanmu. Jadi ibtigha'a maf'ul min ajlih. Dia masdar, benar, ibtigha'a masdar. Kemudian bersatu zaman. Arti bersatu zaman, ketika dia datang, ketika itu pula dia mengharapkan. Jadi berbarengan. Kasatu itu amel. Aku datang kepadamu. Kenapa aku datang? Karena mengharapkan. Kapan aku mengharapkan? Ketika aku datang. Kedatangan dan pengharapan itu bareng-bareng. Itu namanya bersatu zaman. Kemudian bersatu fa'il. Bersatu fa'il yang datang juga orang yang sama yang mengharapkan. Aku datang kepadamu karena aku mengharap mengenalmu. Jadi yang datang aku, yang mengharap mengenalmu juga aku. Nah itu syaratnya. Kama taqaddama fil misala ini sebagaimana telah terdahulu ya pada dua contoh. Contoh yang sudah kita jelaskan barusan. Contoh lagi, wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu membunuh auladakum akan anak-anakmu khasyata imlaqin, karena takut miskin. Wow bisa wow apa aja. Yang penting la lanahi taktulu fi'il mudhari majzum dengan lanahi tanda jazam hukum. Dek, ada casan nggak di situ? Casan ya. La lanahi taktulu fi'il mudhari majzum dengan lanahi tanda jazam buang nun karena fi'il yang 5. Taktulu fi'il mudhari tugasnya merafa'kan fa'il. Wow, dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il. Aulada maf'ul taktulu, kum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Janganlah engkau membunuh akan anak-anakmu. Mudhaf aulada kum sim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih dengan aulada. Khasyata maf'ul min ajlih. Kum maf'ul min ajlih mansub tanda nasab fathah. Mudhaf khasyata imlakin mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Coba kita pasang. Jadi maf'ul min ajli harus satu isim, khasyata isim. Dari mana kita tahu dia isim? Karena dia jadi mudhaf. Jadi mudhaf, kalimat yang jadi mudhaf mesti isim. Karena salah satu tanda isim yaitu idhofah. Kemudian syarat kedua maf'ul min ajli harus mansub, khasyata mansub. Kemudian dia bersatu zaman. Bersatu zaman dengan zaman amel. Di sini tak dulu. Janganlah engkau membunuh anak-anak kamu. Kenapa jangan membunuh? Karena takut miskin. Jadi pada waktu dilarang membunuh, pada waktu itu pula terjadi ketakutan. Ketika orang membunuh, kenapa dia membunuh? Karena takut. Jadi ketakutan dan pembunuhan terjadi berbarengan. Nah, jadi bersatu amel namanya. Bersatu zaman, bukan bersatu amel. Kemudian bersatu fa'il. Fa'il di sini yaitu kamu. Kamu yang membunuh, kamu yang ketakutan. Jadi, janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Kenapa kamu jangan membunuh? Karena kamu takut miskin. Nah, jadi antara pelaku khasyah dan pelaku kital pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama. Kalau di sini yaitu kum kamu. Atau antum yang ada dalam taktulu. Nah, jadi sudah cukup syaratnya. Maka sahlah khasyata jadi maf'ul min ajli. Atau contoh lain, wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Menginfak oleh mereka akan harta-harta mereka. Karena kenapa mereka menginfak harta mereka? Ibtigha'a mardatillah,
karena mengharap keridhaan Allah. Yunfiqun fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' ada nun. Tugasnya merafa'kan fa'il, waw dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il. Amwala maf'ul bih hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Mudhaf amwalahu isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan amwala. Ibtigha'a maf'ul min ajli hukum maf'ul min ajli mansub tanda nasab fathah. Mudhaf ibtigha'a mardati mudhaf ilaih hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Mudhaf mardati Allahi mudhaf ilaih. Jadi ibtigha'a di sini i'rabnya maf'ul min ajli. Cukup enggak syaratnya? Pertama ibtigha'a masdar, benar. Ibtagha yabtaghi ibtigha masdar. Kemudian dia mansub, ya mansub. Kemudian bersatu amel. Bersatu amel maksudnya yang menginfak dia, yang mengharapkan juga dia. Yunfikun, mereka menginfakkan oleh mereka akan harta mereka. Kenapa? Ibtigha, karena mengharap. Yang mengharap siapa? Mereka. Jadi pelaku infak dan pelaku harapan itu sama. Itu namanya bersatu fa'il. Jadi sah ibtigha'a jadi maf'ul min ajli. Kemudian bersatu zaman. Ketika mereka menginfakkan hartanya, ketika itu pula timbul harapan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Ibtigha'a masdar benar, ibtigha'a bersatu zaman benar. Antara zaman terjadinya harapan dengan zaman infak itu bareng-bareng. Kemudian bersatu fa'il, pelaku infak dan pelaku yang pengen mengharapkan keridhaan Allah juga orang yang sama. Maka sahlah ibtigha'a jadi maf'ul min ajli. Kalau syaratnya enggak cukup berarti enggak boleh dinasabkan. Contoh misalkan. Wala yajuzu ta'ahabtus safara. Wala yajuzu ta'ahabtus safara. Dan tidak bolehlah oleh ta'ahabtu. Aku bersiap-siap untuk musafir. Jadi as-safra kita baca dengan fathah sebagai maf'ul min ajli. Itu tidak boleh. Kenapa? Ta'ahabtus safra. Aku bersiap-siap untuk musafir. Li'adamit tihadiz zaman. Kenapa tidak boleh? Karena tidak bersatu zaman. Karena antara musafir dan persiapan itu tidak bersatu. Aku bersiap-siap. Kenapa bersiap-siap? Pengen musafir. Bersiap-siap sekarang. Musafirnya sebentar lagi. Jadi nggak bareng terjadinya. Makanya nggak boleh kita baca ta'ahabtus safara. Karena tidak bersatu zaman. Walaupun pelakunya sama. Yang bersiap-siap aku, yang musafir juga aku. Nah, tapi zamannya tidak bersatu. Syarat yang lain safra masdar benar. Kemudian fa'ilnya bersatu, tapi waktunya tidak bersatu. Waktu persiapan dengan waktu musafir beda, ada selangnya. Enggak boleh. Wala ji'tuka mahabbataka iyaya, dan tidak boleh pula ji'tuka mahabbataka iyaya, aku datang kepadamu mahabbataka karena cintamu iyaya kepadaku. Ji'tuka, aku datang kepadamu mahabbataka karena cintamu. Iya ya kepadaku, yang datang aku, yang cinta kamu. Nah, makanya mahabbata nggak boleh kita i'rab sebagai maf'ul min ajli. Ji'tuka, aku datang kepadamu. Mahabbataka, karena cintamu. Yang datang aku, yang cinta kamu. Jadi nggak bersatu fa'ilnya. Walaupun mahabbata masdar. Walaupun mahabbata masdar, tapi syaratnya tidak cukup, yaitu tidak bersatu fa'il. Oh ini ada li'adamit tihadil fa'ili, karena tidak bersatunya fa'il. Ji'tuka, yang datang aku, yang cinta kamu. Nah, tapi kalau posisinya seperti ini, kita pengen bilang saya bersiap-siap untuk musafir, saya datang kepadamu supaya kamu mencintai saya. Gimana caranya? Boleh tambah lam ini. Bal yajibu jarruhu bil lami. Bahkan wajiblah atau tetapi wajiblah oleh mengjarnya as-safra tadi dan mahabbata billami dengan lam. Takulu, engkau kata ta'ahabtu lis-safari, baru boleh. Ta'ahabtu, aku mempersiapkan bekal lis-safari untuk musafir. Ya, jadi as-safari ini tidak lagi kita i'rab sebagai maf'ul min ajli, tetapi majrur dengan lam huruf jar, walaupun artinya sama, tapi as-safari bukan maf'ul min ajli, tapi harus pakai lam jar. Waji'tuka limahabbatika iyaya, aku datang kepadamu limahabbatika, karena cintamu iyaya kepadaku. Nah, jadi kita i'rab ta'ahabtu fi'il dan fa'il. Ta'ahab fi'il madhi, tu dhamir muttasil pada maharafa menjadi fa'il. Li huruf jar, safari majrur dengan li, tanda jar kasrah, jumlah jar majrur li safari muta'allaq kepada ta'ahabtu.
Aku bersiap-siap. Kenapa aku bersiap-siap? Lis safari, untuk musafir. Kemudian ji'tuka fi'il fa'il maf'ul, ji'tu fi'il dan fa'il, ji fi'il madhi, tu dhamir muttasil pada mahal rafa' jadi fa'il, ka dhamir muttasil dibina di atas fathah pada mahal nasab jadi maf'ul, ji'tuka aku datang kepadamu, li mahabbatika li huruf jar, mahabbati majrur dengan lam tanda jar kasrah, mudhaf mahabbati kaf sim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan mahabbati, aku datang kepadamu karena cintamu. Jadi li mahabbati jar majrur muta'allaq kepada ji itu. Aku datang kepadamu, kenapa aku datang? Li mahabbatika, karena cintamu. Iyaya akan aku. Iyaya sim dhamir dibina di atas fathah pada mahal nasab menjadi maf'ul mahabbati. Maf'ul dari masdar. Karena masdar termasuk amel lafdi kiasi. Jadi tugasnya seperti amel fi'il. Ji'tuka limahabbatika iyaya, aku datang kepadamu karena cintamu kepadaku. Kesimpulannya, maf'ul min ajli, satu isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Kemudian disyaratkan yang menjadi maf'ul min ajli harus masdar. Baik dia nakirah atau ma'rifah, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, disyaratkan bersatu zamannya. Zaman terjadi perbuatan, zaman amel, dan zaman masdar itu, zaman maf'ul min ajli itu harus bareng-bareng. Kemudian disyaratkan bersatunya fa'il, pelakunya. Pelaku amelnya yang di belakangnya dengan pelaku masdar itu tadi juga bersatu, dilakukan oleh orang yang sama. Jadi biasanya fi'il maf'ul min ajli ini diambil dari fi'il ati, fi'il qalbiyah. Karena memuliakan, karena cinta segala macam itu fi'il itu kerja hati. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, moga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.